Wow, terima kasih. Terima kasih untuk semua saudara yang bersama-sama di sini. Berdoalah supaya saudara tetap kuat. Karena yang kita merenungkan ini adalah tetaplah bersyukur bahkan ketika hidupmu menderita. Tetaplah bersyukur karena ada orang lain yang mendoakanmu. Tetaplah bersyukur karena selalu ada jawaban Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita pikirkan. Tetaplah bersyukur karena Tuhan mengontrol hidup kita. Kalau pada waktu lalu kita sudah pernah di awal dari pada tahun ini kita merenungkan dari 1 Tesalonika pasal 5. Tetaplah bersyukur, sekarang kita ke 2 Tesalonika. Kedua Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12 tentang ucapan syukur. Di situ di tema ditaruh judul oleh Lai, ucapan syukur dan doa. Bersyukur karena ada doa yang dijawab Tuhan. Ya? Saudara saya dari Austria, dia Austria, saya Austria, ya saya Patria. Ya. Ya, namanya kita bersaudara jauh-jauh. Ketemunya di Bogor. Ya kan? Dia bilang, Pak Sony, Tuhan jawab doa saya. Doa saya maksudnya doa dia dan doa saudara-saudara ya. Tolong ingat ya, tidak ada pendoa ya. Jadi jangan dikira saudara, kalau kita berdoa, Pak Sony berdoa pasti sembuh. Enggak. Saya berdoa ada yang meninggal 8. Jadi kalau sakit tuh hati-hati, jangan minta saya berdoa, bisa 9 loh. Ya. Jadi kalau Tuhan sembuhkan itu Tuhan. Karena Tuhan menjawab lebih dari yang kita pikirkan. Dan saya selalu bilang kepada saudara, jangan pernah takut menghadapi apapun. Karena ada saudara seiman yang berdoa untuk dan engkau tidak tahu dia lagi mendoakan engkau. Engkau tidak tahu dia sedang berdoa bagimu. Ya kan? Tidak tahu. Mari saudara lihat di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Yang pertama adalah di ayat yang ketiga dan 4. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Sebenarnya kalau kita baca ini perlahan-lahan, saya selalu katakan pada saudara, bacalah Alkitab perlahan-lahan, saudara pasti akan paham. Coba perhatikan ini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kenapa Paulus bilang kami wajib bersyukur karena kamu hebat. Jemaat di Tesalonika jemaat yang hebat. Jemaat yang menderita tapi tetap kuat. Paulus mendoakan mereka di 1 Tesalonika. Kalau saudara baca 1 Tesalonika, saudara akan baca bagaimana Paulus mendoa bagi mereka. Saya berdoa. Paulus itu 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan seterusnya. Saudara boleh baca di situ. Saya nggak mau balik ke sana. Tapi kenapa Paulus bilang kami wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara? Karena Paulus mendoakan mereka awalnya. Paulus berdoa bagi mereka supaya Tuhan menambahkan mereka. Supaya Tuhan membuat mereka kuat. Itu yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika. Dan Tuhan menjawab doa Paulus. Tuhan menjawab doa hambanya ini. Mereka menjadi semakin kuat. Itu di sini. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Imanmu bertambah atau bertumbuh. Makin kuat imanmu. Kenapa? Saya pernah katakan pada waktu lalu, Tesalonika atau jemaat-jemaat yang baru dibangun itu adalah jemaat-jemaat yang menderita. Jemaat yang sulit. Karena mereka dikejar orang Yahudi, dibenci orang Yahudi, dan dikejar oleh orang bangsa Romawi, penguasa Romawi. Mereka terjepit. Mau pulang ke Yahudi masalah, mau tinggal masalah juga. Mereka sulit, sehingga orang Tesalonika, Paulus mesti jelaskan kepada mereka,
yang saya sudah bahas di 1 Tesalonika 4:5, jangan takut, karena satu waktu Tuhan akan datang jemput orang percaya. Jangan takut, kamu harus kuat. Nah, kalau saya bilang kuat kepada orang, kalau kita bilang kuat kepada seseorang, lalu dia dalam penderitaan, saudara pernah rasa nggak? Saudara lagi sakit, lalu orang bilang begini, sabar ya, nggak apa-apa, pasti lewat. Saudara enak nggak dibilang begitu? Kalau saudara lagi tidak terlalu sakit, saudara nyaman. Oh iya, Tuhan sayang. Tapi kalau hidup saudara tidak terlalu nyaman, lalu orang bilang begini, ya sakit ini nggak seberapa, sabar aja, ada waktu berakhir. Itu kalau ada orang lain dibilang begini, memang kamu pernah sakit ya? Nah, kalau kamu pernah sakit, enak nggak kalau orang bilang begini, sabar ya? Pernah alami nggak? Dia tanya ke bilang begini, tenang Ren, tenang, setelah ini pulang, aman nih hidup. Dia bilang apa? Enak banget Bapak ngomong di situ. Sayanya nih yang menderita di sini. Ini perut saya hampir saja dibelah seperti orang yang apa itu? Melahirkan apa namanya? Sesar. Dari bawah sampai atas ini mau dibelah ini Pak saya. Nah, terus saya bilang, oh itu biasa. Pak Jimmy Osang juga begitu. Dulu juga biasa. Pak Riman juga begitu. Ibu Yosi juga. Pokoknya biasa itu. Saudara bilang bisa enak nggak kalau orang bilang begitu? Pasti nggak enak. Ya kan? Dan Paulus tahu itu ketika dia bicara kepada orang Tesalonika, saya berdoa untukmu ya. Tenang kamu, saya berdoa untukmu. Saudara, orang Tesalonika tidak ngomong apa-apa. Tetapi Paulus bilang begini di sini. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kata bertambah di situ, kata bertambah di ayat 3 itu maksudnya begini. Tuhan telah membuat lebih dari yang saya minta. Saya cuma bilang padamu, saya berdoa bagimu. Tapi yang terjadi padamu adalah kamu makin kuat. Kamu makin kuat imanmu, makin bertambah imanmu. Bukan iman untuk selamat ini maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan itu ini, kalau engkau percaya pada Tuhan itu imanmu, itu iman yang menyelamatkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah iman yang berharap terus pada Tuhan. Makin bertambah engkau makin berharap pada Tuhan. Dan engkau makin saling mengasihi. Di tempat yang menderita itu, di suasana yang sulit itu, engkau makin mengasihi. Ibu-ibu itu membahas tentang, ya ibu-ibu ya, hari apa? Tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, lalu yang balik cuma 1 yang bilang terima kasih. Lalu ada seorang ibu bilang begini, Pak Soni, ternyata orang itu kalau menderita, nggak peduli orang Samaria atau orang Yahudi, pasti jadi baik-baikan, karena sama-sama menderita. Benar nggak? Tapi setelah sudah menderita, masing-masing nggak? Ternyata di sini yang dibilang. Saudara pernah nggak mogok di jalan? Ya, saudara bawa seperti saya tuh satu waktu ada anggota jemaat, ada orang baru ibadah di sini, lalu semua sudah pulang, lalu tinggal saya dan dia, lalu dia tanya begini ke saya, Pak Soni, semua sudah pulang, mobil Pak Soni yang mana? Wih, saya lagi cari-cari yang Mercy terbaru udah parkir di mana nih? Ya kan? Saya tunjuk itu yang di sana itu, yang metalik itu punya saya, ada 3 sebenarnya, cuma atas nama orang dan saya nggak pernah pakai kecuali sopirnya ngajak saya numpang. Pernah nggak saudara lagi jalan dengan mobil saudara yang baik gitu, lalu mogok? Ada mobil yang sama dengan mobil saudara turun dan bantu saudara? Sopirnya? Ada? Kecuali itu teman saudara atau saudara-saudara? Saudara-saudara. Selebihnya yang tolong siapa? Tukang ojek? Tukang jual apa? Rokok? Benar? Saudara lihat mereka akan saling mengasihi. Mereka cepat sekali saling menolong. Cepat sekali. Kenapa? Alkitab buktikan kok. Pada waktu kamu menderita dan saya bilang padamu, saya berdoa untukmu. Ternyata kamu, orang Tesalonika, ternyata kamu semakin kuat, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Sehingga saya bicara kepada jemaat lain, lihat tuh jemaat Tesalonika. Dalam penderitaan, mereka makin saling mengasihi. Kalau kita, coba kalau ada, ini kan sudah lewat ya, Imlek ya. Lalu kan di kelenteng itu buka, mau kasih sembako. Saudara lihat itu di situ. Orang menderita saling membuat orang lain menderita. Dia bisa injak tuh orang lain. Yang penting dapat beras. Ya kan?
Tidak selalu juga ternyata sesama menderita itu saling menolong. Tapi di sini dibilang ini, kamu semakin kuat sehingga kami bisa bicara kepada orang lain. Lihat tuh jemaat di Tesalonika. Ya, jemaat di Tesalonika, walaupun mereka sulit, ternyata mereka saling menolong. Apa? Doa yang disampaikan oleh Paulus ternyata dijawab lebih dari yang dipikirkan. Coba, ini saudara saya yang ada ini sulit banget sih namanya. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya lidah saya sudah lama tidak dari sana. Jadi agak sulit saya. Sudah terbiasa di BSD, Pak. Jadi lidahnya udah susah sebut nama begitu. Dulu minta doa supaya apa sih? Tuhan, berilah kekuatan supaya boleh. Tuhan jawab, besok pulang loh. Lusa pulang loh. Iya kan? Dia jawab lebih ya. Buyung masih bilang tadi, Tuhan itu baik. Ternyata itu yang dia alami katanya. Ya, Tuhan jawab lebih dari yang kita minta. Selalu kita berpikir, Tuhan menjawab doa dengan 3. Ya, tunggu, dan tidak. Hari ini dia bilang begini, Tuhan jawab doamu, doaku lebih dari yang kau pikirkan. Ketika kita bilang, kuatlah engkau, Paulus kaget. Itu sebabnya dia menulis surat yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Dia bilang ternyata Tuhan melakukan lebih dari yang saya pikirkan. Lebih dari yang saya pikirkan. Selalu seperti itu. Lebih dari yang saya pikirkan. Lebih dari yang saya pikirkan karena kami bermegah, kamu tabah dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Banyak sekali air mata kalau kita berdoa bagi saudara kita yang sulit kan, dia lagi menderita kan? Kita akan berdoa dengan air mata, Tuhan tolong agar dia tidak makin menderita. Tuhan tolong supaya dia kuat Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, saya banyak mendapat WA dari saudara-saudara seiman. Pak Sony, sangat sulit hidup ini. Sangat sulit Pak, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan akan menguatkan saya. Saudara tahu itu, apakah saya menguatkan? Tidak. Saya dikuatkan oleh kata-kata itu. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih ketika saudara bilang, saya dikuatkan Pak Sony. Saya dikuatkan. Saya makin mengerti kehendak Tuhan. Itu menguatkan saudara seiman yang lain. Kalau engkau menghadapi masalah, lalu ada orang bilang saya berdoa bagimu, dan engkau bilang terima kasih. Saya makin dikuatkan. Sebenarnya saudara sedang membuat orang lain makin dikuatkan. Kita sedang membuat orang lain dikuatkan ketika kita bilang terima kasih untuk doamu. Karena Tuhan sedang menguatkan saya. Itu akan menjadi kesaksian. Saya sudah khotbahkan waktu lalu. Ketika hidup baik, ketika hidup diberkati Tuhan, itu akan menguatkan orang lain. Kenapa menguatkan? Situasinya begini. Suatu bukti gini. Karena kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu, dan karena imanmu, ya, karena imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Penganiayaan dan penindasan. Tapi kamu kok tetap beriman? Saya bilang lagi kepada saudara. Saya juga menerima WA. Satu WA bilang begini ke saya. Pak Sony, Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan ambil orang yang selalu bersama-sama dengan saya? Saya kecewa dengan situasi ini. Kenapa seperti ini? Saya balas biasa, Ibu. Bapak, saya balas. Kenapa kecewa dengan situasi ini? Apa yang Anda buat supaya situasi berubah? Apa yang dapat Anda lakukan supaya situasi berubah? Apa yang akan Anda lakukan supaya situasi berubah? Sehingga Anda kecewa pada Tuhan. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau kau sakit, saya kecewa pada Tuhan karena saya sakit. Apa yang dapat Anda lakukan supaya Anda tidak sakit? Saya kecewa kepada Tuhan dengan situasi ini. Apa yang dapat Anda lakukan supaya situasi itu tidak mengecewakan Anda? Tidak ada. Saya bilang kepadanya, karena kita tidak punya kuasa mengubah situasi ini. Nggak punya. Tidak punya. Benar? Yang punya kuasa itu, kalau dia lebih tinggi dari situasi ini. Imanmu dikuatkan. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
Saya bangga padamu karena kau tabah. Dan imanmu tabah karena ketabahanmu dan karena imanmu dalam penderitaan.